Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Agung Channel di sini. Di video kali ini kita akan membahas kisah unik mobil Toyota kenapa bisa banyak penggemarnya. Ada cerita menarik di balik kisah yang satu ini. Semoga pembahasan kisah unik mobil Toyota ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman YouTuber sekalian. Yuk kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Kalau ngomongin mobil paling diminati di seluruh dunia itu beda-beda ya. Di Malaysia ini, Thailand ini, India ini, di Cina ini. Nah, di Indonesia mobil paling larisnya memang ini ya. Murah, muat banyak, mereknya terpercaya. Tapi kalau ngomongin mobil paling bertahan sepanjang awal ia muncul, kendaraan keluarga kayaknya nggak ada deh yang bisa mengalahkan Kijang. Hadir pertama tahun 1977, sampai sekarang Kijang itu masih eksis, digemari. Panther dulu dibuat buat nyaplok Kijang. Tapi seperti yang kita tahu, Panther sudah almarhum. Mitsubishi Kuda yang konon kabarnya larinya lebih kenceng dan tangguh daripada Kijang, juga sudah tinggal nama, sudah mati. Nah, lalu kenapa sih kok Kijang itu masih digemari? Nah, daripada penasaran, yuk kita simak ceritanya di True Story. Mengapa Kijang masih digemari meskipun banyak pilihan lain yang lebih bagus dan tentunya lebih murah? Saat ini Toyota menduduki peringkat pertama sebagai merek mobil paling laris di Indonesia ya. Meski begitu, di awal kemunculannya, Toyota itu dipandang rendah. Ya wajar sih, karena dulu di tahun 1960-an, mobil-mobil yang ada di Indonesia rata-rata dari Eropa dan Amerika. Kisah kelahiran Kijang berawal dari program kendaraan bermotor niaga serbaguna, disingkat KBNS, yang dicanangkan oleh pemerintah di awal tahun 1970-an. Pada saat itu, Toyota mengidentifikasi adanya keperluan kendaraan komersil serbaguna dengan harga terjangkau di negara berkembang yang kemudian menginisiasi Project Basic Utility Vehicle, disingkat BUV, di tahun 1972. Ide tersebut lalu melahirkan Toyota Kijang yang diluncurkan oleh Presiden Soeharto di Pekan Raya Jakarta pada tanggal 9 Juni tahun 1977. Nama Kijang dicetuskan oleh Yusuf Kala yang merupakan akronim dari Kerjasama Indonesia-Jepang, Kijang. Nama ini juga dipilih karena dianggap sesuai dengan konsep KBNS dan BUV tadi ya, yaitu kendaraan yang lincah dan gesit. Perkembangan desain dari yang pertama hingga sekarang. Kijang pertama kali diperkenalkan sebagai mobil pick-up ya, dengan posisi mesin itu ada di depan. Kijang generasi pertama ini memiliki moncong alias bonet yang berbeda dengan model pick-up kebanyakan pada saat itu yang mesinnya ada di bawah tempat duduk bagian depan. Nah, karena punya moncong, Kijang generasi ini diberi julukan buaya. Sebab jika kap mesinnya dibuka, jadi kayak buaya ya. Kijang buaya hadir dari tahun 1977 sampai tahun 1981. Kemudian Kijang generasi kedua lahir tahun 1981 dan menjadi tonggak bersejarah dimulainya era Kijang sebagai mobil penumpang. Karena dulunya hanya model ini, tahun ini ada juga model ini. Kijang ini juga dijuluki sebagai Kijang Doyok, yang sebutannya itu diambil dari karakter kartun Doyok yang adalah karakter kocak yang sering muncul dalam komik di koran pos kota. Gimana? Apakah mirip? Silakan komen ya. Selanjutnya tahun 1986, Kijang generasi 3 hadir. Kijang ini yang disebut juga Kijang Super bisa dibilang sebagai generasi emas dalam sejarah Toyota Astra Motor di Indonesia. Penjualannya sukses mencapai 500.000 unit lebih selama 10 tahun produksi. Selain itu, Kijang jenis ini jugalah yang membuat Kijang dikenal luas hingga ke seluruh pelosok daerah. Di generasi ketiga ini, Toyota memperkenalkan terobosan terbaru dalam proses produksi, yaitu teknologi full press body yang dapat mengurangi hingga 5 kg dempul per produksi mobil. Dari generasi ini juga, fokus pemasaran Kijang mulai bergeser dari konsep kendaraan niaga menjadi kendaraan keluarga. Tahun 1992, Kijang Super kembali melakukan improvement terkait proses perakitan bebas dempul dengan nama Toyota Original Body. Versi yang selanjutnya disebut Kijang Grand Extra ini menjadikannya minibus pertama dengan kualitas bodi bebas dempul setara sedan. Memasuki generasi keempat di tahun 1997, Kijang hadir dengan desain semakin modern. Teman-teman pasti sudah tahulah model ini. Perubahan paling mencolok pada generasi yang disebut Kijang Kapsul ini
yaitu ada pada desain yang lebih aerodinamis dengan lekukan yang lebih halus, tampak lebih modern. Pada era ini, Kijang untuk pertama kalinya hadir dalam varian mesin diesel dan transmisi otomatis. Selanjutnya di tahun 2000, dirilis pula Kijang EV yang hadir dengan desain yang lebih segar, khususnya pada bagian lampu, bumper, dan dashboard. Di tahun ini juga Kijang memasuki era baru, yaitu mesin dengan teknologi fuel injection. Lalu tahun 2002, hadir Kijang kapsul facelift yang mendapatkan penyempurnaan pada grill, lampu depan, dan lampu belakang yang dilengkapi dengan garnish. Kijang generasi keempat ini semakin mengukuhkan posisi Kijang sebagai mobil keluarga Indonesia yang sesungguhnya. Memasuki tahun 2004, perjalanan Toyota Kijang masih terus berlanjut ya, dan malah pada generasi kelima ini, Kijang mengalami transformasinya yang cukup menyeluruh dan bahkan mengusung nama baru, yaitu Kijang Innova. Model ini merupakan milestone penting ya dalam perjalanan Kijang, karena saat itu ia bergabung dengan proyek global EMV bersama Hilux dan Fortuner. Di fase ini, Kijang mulai naik kelas. Tampilan Kijang Innova itu benar-benar berubah total dan menjelma menjadi mobil MPV yang sesungguhnya. Dan menurutku dari Kijang Innova ini, Toyota yang sudah menang langkah jadi benar-benar meninggalkan para pesaingnya ya. Meski terlihat berbeda dengan model sebelumnya, namun Kijang Innova tetap mempertahankan benang merah dengan generasi pendahulunya. Innova masih mengadopsi sasis leather yang membuatnya berbeda dengan MPV modern lainnya yang menggunakan konfigurasi monocoque. Dari sisi fitur, Kijang Innova juga telah dilengkapi dengan teknologi VVTi, diesel common rail, hingga multi information display dan airbag. Kijang Innova terus dikembangkan mengikuti tren dan kebutuhan yang terus berubah dari waktu ke waktu. Hingga di tahun 2015, Kijang melakukan perubahan lagi, lebih baru, lebih segar dengan Kijang Innova Reborn atau All New Kijang Innova yang mengubah tampilan serta posisinya menjadi kendaraan keluarga premium. Nah, kalau ada yang bilang Kijang itu hanya di Indonesia, itu nggak benar ya, karena Kijang itu sudah diekspor dimulai tahun 1987. Produknya Kijang generasi ketiga alias Kijang Super. Tujuan ekspornya itu ke Brunei Darussalam. Saat itu kuotanya masih sangat kecil ya, yakni hanya 50 unit per bulan. Tapi selanjutnya, model-model lain pun juga turut dipasarkan ke luar negeri. Bahkan Kijang memiliki versi internasional di berbagai negara. Di Malaysia, Kijang disebut Toyota Answer, di Filipina disebut Toyota Tamarau dan Revo, di Taiwan dan Vietnam menyebutnya Toyota Yaris, di India disebut Toyota Qualis, dan Afrika Selatan menamainya Toyota Stallion dan Toyota Condor. Pada tahun 2003, penjualan Kijang telah mencapai 1 juta unit sejak generasi yang pertama. Dan seiring berjalannya waktu, Kijang akhirnya bertemu momentum terbaik dalam kegiatan ekspornya bersama generasi Kijang Innova dengan dipercayanya Toyota Indonesia dalam proyek inovatif International Multipurpose Vehicle disingkat IMV pada tahun 2004. Innova buatan Indonesia pun diekspor ke berbagai negara seperti di wilayah Asia, Afrika, Karibia, Amerika Latin, dan ke Timur Tengah. Keren ya, mobil produksi Indonesia sampai kemana-mana. Sejak saat itu, volume ekspor Toyota Indonesia pun meningkat hingga 7.000 unit per tahun. Bahkan aktivitas ekspornya terus berkembang baik secara volume maupun negara tujuan. Dan per tahun sejak 2012, volume ekspornya itu sempat menembus angka 200.000 unit per tahun. Ya, meskipun kemudian menurun ya akibat pandemi tahun 2018 dan 2019. Meskipun begitu, per tahun 2018, Kijang itu sudah mencatatkan sukses mengekspor total sejumlah 1 juta unit. Wih, keren sekali ya. Mengapa survive? Nah, lalu pertanyaannya kemudian begini ya, di Indonesia ya, apa sih rahasia Kijang diterima dari generasi ke generasi? Karena kalau bicara kualitas, harga bersaing, desain bagus, pabrikan lain juga melakukannya kan? Ya karena salah satu jawabannya menarik nih, yaitu karena salah satunya Toyota masih terus mempertahankan nama Kijang dalam meluncurkan produk generasi baru. Bahkan meski sejak era Innova Reborn, banyak yang berpendapat kalau mobil ini sudah tidak lagi pantas menyandang nama Kijang, karena Kijang itu kan selain identik dengan mobil keluarga, harganya itu juga mesti terjangkau gitu kan. Sementara Reborn itu banyak pihak mengatakan harganya sudah terlalu mahal, tidak ramah kantong keluarga. Tapi hadirnya Reborn ya tetap diterima, digemari, cukup laris. Faktor kedua yang membuat Kijang masih begitu diminati adalah karena harga jual kembalinya yang bagus. Tidak dipungkiri ya, salah satu alasan orang Indonesia beli mobil baru
Ya karena mempertimbangkan harga secondnya, harga ketika dijual lagi. Itu salah tapi nggak salah juga sih. Salah karena ya kalau mau beli mobil baru, mestinya kan pertimbangannya itu tentang kenyamanannya, teknologi apa yang diusung oleh mobil baru itu, desainnya bagaimana, keamanannya, gitu kan. Tapi mempertimbangkan harga jual kembali saat beli mobil baru itu tidak salah, karena beberapa merek saat dibeli dan hendak dijual kembali, selisih harganya itu benar-benar jauh banget. Beli mobil baru harga berapa, jualnya jadi berapa. Padahal mungkin selisihnya hanya 3-4 tahun. Bikin shock, jadi menyesal kan? Makanya mau mobil baru itu lebih canggih, lebih nyaman, lebih aman, dan bla 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 yang lain, ya tidak menarik. Faktor lain yang membuat Kijang diterima bertahan lama, ini juga menarik, adalah karena sejarahnya. Ada nostalgia di dalam nama Kijang. Kijang itu kan sudah ada sejak tahun 1977 kan? Jadi bisa dibilang, setiap orang lintas generasi pasti punya kenangan bersama keluarganya dengan mobil ini. Bisa, iya ya, itu kan mobil ayahku dulu. Atau, wah, aku dulu piknik ke Jogja pakai mobil ini loh. Masih ada nenek, ada tante, ada om. Dulu kita mudik ke rumah kakek kan pakai mobil ini ya? Iya, terus putar-putar kota bareng sepupu-sepupu ya pakai mobil ini. Banyak kenangannya, Kijang memiliki banyak kenangan. Kijang juga langgeng hingga saat ini karena orang tua yang masih menganggap bahwa Kijang ini mobil keluarga terbaik. Jadi masih menyarankan generasi penerusnya untuk tetap membeli Kijang, menggunakan Kijang, merangkai kisah bersama Kijang, menciptakan sejarah di masa depan dengan Kijang. Sama seperti dirinya dulu yang juga memiliki sejarah bersama Kijang dengan anak-anaknya. Dari Kijang kita bisa belajar ya, bahwa salah satu kunci sukses agar bisa bertahan di tengah persaingan pasar yang sengit adalah dengan mengerti konsumen tanpa menghilangkan jati diri. Sejak kemunculannya yang pertama hingga generasi ke-7 sekarang, Kijang itu tidak pernah berniat menghapus nama legendarisnya. Dari setiap seri yang diluncurkan, ia juga tidak berhenti melakukan improvement dan penyesuaian agar tidak ketinggalan dengan perkembangan otomotif mobil modern. Mungkin saat ini citra Kijang sebagai mobil rakyat yang bisa dijangkau semua kalangan itu sudah bergeser ya jadi mobil premium dengan harga yang cukup mahal. Tapi meski begitu, rasanya sampai kapanpun Kijang akan tetap menjadi mobil legendaris yang meninggalkan memori tersendiri bagi setiap orang. Kalau teman-teman, adakah kenangan dengan mobil Kijang ini? Dan boleh tahu, itu ada di Kijang yang generasi yang keberapa? Silakan komen ya. Demikian tampilan kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe konten ini serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info yang Agung